kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eli dan Nur Arini, Febri Udur Tampu Bulon, Laila Rahmi, Nurwan Daristania, dan Siti Jainab. Video ini membahas rasio profitabilitas pada PT Astra Agrolestari Tbk di tahun 2019 dan 2020. Rasio yang dapat dianalisis seperti ROA, ROI, ROE, NPM, OPM, dan GPM, serta perbandingan di kedua tahun tersebut. Namun, pada pembahasan yang lebih rinci di video ini, kami hanya berfokus pada bagian ROA. Apa sih rasio profitabilitas itu? Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini menggunakan laba sebagai tolak ukur, di mana laba ini dianggap sebagai suatu ukuran prestasi dari perusahaan. Lalu, sekilas mengenai PT Astra Agrolestari Tbk, yaitu sebuah perseroan dari anak perusahaan PT Astra Internasional yang menjalankan kegiatan di bidang perkebunan dan agroindustri, berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga memulai budidaya kelapa sawit. PT Astra Agrolestari Tbk berdiri pada tahun 1988 dengan kantor pusat sekarang berada di Jakarta. Berikut ini merupakan data-data yang diperlukan dalam menghitung ROA PT Astra Agrolestari 2019-2020. Dari perhitungan Return on Asset PT Astra Agrolestari Tbk 2019 ditemukan persentase ROA sebesar 0,90%. Dan dari perhitungan tahun selanjutnya yakni 2020 dinyatakan bahwa rasio ROA pada tahun tersebut sebesar 3,217% atau 3,22%. Sehingga setiap Rp1 dari aset perusahaan berkontribusi menghasilkan 0,90% laba bersih pada tahun 2019 dan 3,22% pada tahun 2020. Dilihat dari perbandingan rasio ROA PT Astra Agrolestari Tbk pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 2,32%. Ini menunjukkan bahwa selama satu periode, PT Astra Agrolestari Tbk mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam pemanfaatan aset perusahaan. Dan peningkatan ini dinilai cukup baik setelah sebelumnya pada tahun 2019 ditemukan penurunan ROA sebesar 4,76%. Peningkatan nilai ROA tersebut dikarenakan meningkatnya harga jual rata-rata CPU dan PKE atau kernel. 2019 harga CPU 6.689 per kilogram, tahun 2020 naik menjadi 8.545 per kilogram. Sedangkan harga kernel 3.688 per kilogram, tahun 2020 naik menjadi 4.365 per kilogram. Persentase kenaikan harga untuk CPU sebesar 27,74% dan untuk kernel sebesar 19%. Harga yang berfluktuasi tersebut akibat dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan adanya kampanye negatif terhadap minyak sawit. Selain itu, dampak pandemi juga mempengaruhi penurunan pembelian TBS kepada pihak ketiga sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain karena peningkatan harga, perusahaan juga berhasil dalam melakukan efisiensi beban yaitu sebesar 2,74%. Adapun efisiensi beban yang berhasil dilakukan yaitu pada beban umum dan administrasi dan beban penjualan. Peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh adanya keuntungan selisih kurs pada tahun 2020. PT Astra Agrolestari mencatat selisih kurs bersih pada tahun 2019 rugi sebesar Rp34.652.000 dengan nilai kurs Rp13.901. Pada tahun 2020, selisih kurs bersih yang tercatat menunjukkan keuntungan sebesar Rp33.048.000 dengan nilai kurs Rp14.105. Peningkatan rasio ROA pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan total aset.
Pada tahun 2020, aset lancar perseroan meningkat sebesar 32,78% dari 4,47 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,94 triliun rupiah pada tahun 2020. Sedangkan aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 2,93% dari 22,5 triliun rupiah pada 2019 menjadi 21,84 triliun rupiah pada tahun 2020. Sehingga total aset perseroan pada tahun 2020 naik sebesar 3% dari 26,97 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 27,78 triliun rupiah pada tahun 2020. Peningkatan pada aset lancar tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada akun kas dan setara kas akibat meningkatnya penjualan ekspor dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar US. Juga adanya kenaikan piutang usaha baik pihak ketiga maupun pihak berrelasi sehubungan penjualan ekspor dan kenaikan persediaan sehubungan dengan kenaikan stok CPO. Sedangkan penurunan pada aset tidak lancar dipengaruhi oleh adanya penurunan aset tetap yang disebabkan oleh penurunan belanja modal untuk biaya pemeliharaan yang akan menambah atau mempertahankan masa manfaat, meningkatkan kualitas dan kapasitas aset tetap, sehingga mempengaruhi terhadap nilai penghutang dan nilai buku aset tetap yang dimiliki perusahaan. Selain itu, penurunan aset tidak lancar juga disebabkan oleh penurunan pada tagihan restitusi pajak sehubungan dengan adanya pengembalian restitusi atas surat ketetapan pajak untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan. Selanjutnya di sini ada tabel nilai ROA untuk subsektor perkebunan yang diambil dari 9 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. Dengan keseluruhan rata-rata 1,1%, PT Astra Agrolestari Tbk berada pada urutan kelima dari 9 perusahaan. Lalu ada tabel nilai ROA untuk subsektor perkebunan yang diambil dari 9 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dengan keseluruhan rata-rata 2,79%, PT Astra Agrolestari Tbk berada pada urutan ke-6 dari 9 perusahaan. Tahun 2019, ROA PT Astra Agrolestari Tbk berada di bawah nilai rata-rata ROA subsektor perkebunan. Hal ini mengindikasikan nilai yang negatif. Lalu pada tahun 2020, ROA PT Astra Agrolestari Tbk berada di atas nilai rata-rata ROA subsektor perkebunan. Hal ini mengindikasikan nilai yang positif. Nilai ROA pada tahun 2019 dan 2020 mengalami fluktuasi yang signifikan, bahwa beberapa faktor dari perusahaan dapat mempengaruhi tingkat ROA PT Astra Agrolestari Tbk dalam sampel subsektor perkebunan. Walaupun PT Astra Agrolestari Tbk urutan 5 pada tahun 2019 dan urutan 6 pada tahun 2020, namun jika dilihat dari kenaikan pertumbuhan, nilai ROA perusahaan berada pada urutan 4 dari 9 sampel perusahaan subsektor industri. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Astra Agrolestari Tbk telah dapat mengelola keuangannya secara efektif. Jadi, rasio profitabilitas adalah sebuah analisis perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam analisis profitabilitas ini, terdapat beberapa rasio, salah satunya yaitu Return on Asset atau ROA. Dalam perhitungan Return on Asset PT Astra Agrolestari Tbk di tahun 2019 ke 2020, diketahui mengalami peningkatan sebesar 2,32%. Naiknya nilai return on asset tersebut dipengaruhi oleh pendapatan dan laba pada PT Astra Agrolestari Tbk yang mengalami peningkatan karena beberapa alasan, yaitu pertama, meningkatnya harga jual rata-rata dari crude palm oil sebesar 27,74% serta palm kernel expeller sebesar 19%. Kedua, adanya keuntungan dari selisih kurs di tahun 2020 karena transaksi penjualan dan pembelian dalam mata uang asing serta penjabaran aset juga liabilitas moneter dalam mata uang asing. Dan alasan terakhir, karena berhasilnya manajemen perusahaan dalam upaya efisiensi biaya operasional dengan besaran 2,74%. Pertumbuhan yang baik dari nilai return on asset PT Astra Agrolestari Tbk juga dapat dilihat dari posisi rata-rata industri yang berada pada urutan keempat dari 9 sampel perusahaan subsektor perkebunan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Astra Agrolestari Tbk telah dapat mengelola kegiatan perusahaannya secara baik. Itulah tadi pembahasan analisis rasio profitabilitas ROA atau Return on Asset pada PT Astra Agrolestari Tbk tahun 2019 dan 2020. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan apabila ada salah kata.
Tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan tetap jaga kesehatan.